BRI buat regulasi kriteria nasabah terkait rencana hapus kredit UMKM. Sebagai salah satu bank BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia ikut mendukung rencana penghapus tagihan dan penghapus bukuan yang rencananya akan segera diberlakukan pemerintah melalui bank dan non-bank lembaga-lembaga terkait, segera setelah regulasinya selesai disusun. Oleh karena itu, demi mendukung kebijakan pemerintah ini, maka PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tengah membuat aturan kriteria nasabah yang termasuk dalam kategori penghapusan buku dan tagih kredit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang kebijakannya masih sedang digodok oleh pemerintah pada saat ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tanggapan Bank Rakyat Indonesia mengenai rencana penghapus tagihan dan penghapus bukuan yang rencananya akan segera diberlakukan pemerintah. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan materi ini, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin membangun media sosial seperti akun TikTok dan akun YouTube dan akun-akun media sosial Anda yang lainnya, saya sudah menyediakan panduan tentang bagaimana membuat konten-konten yang viral, konten-konten yang bermanfaat, yang mendatangkan banyak viewers, like, comment, share, dan followers yang banyak supaya bisa menghasilkan duit banyak dari media sosial atau supaya bisa Anda menjual produk-produk Anda di media sosial. Silahkan klik link series di bawah ini. Saya sudah membuat panduan atau metode tentang bagaimana cara membuat konten-konten yang viral dan sangat gampang untuk dipraktekkan bagi siapa saja, terutama bagi pemula. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso, dia mengatakan bahwa dalam hal ini BRI turut dilibatkan sebagai pihak yang mengkaji rencana aturan pemerintah tersebut. Ada ketentuan boleh atau tidaknya hapus tagih diberlakukan. Kalau nasabahnya mungkin lebih dari 10 tahun macet, mau ditagih, tidak bisa, ya sudah, kita tidak tagih sebenarnya. Tapi perlu dibuatkan aturan yang jelas supaya level non-pemerintah tidak bingung dan bisa turut berpartisipasi dalam melakukan atau menjalankan aturan ini. Aturannya sedang dibuat kriteria-kriterianya supaya tidak menimbulkan moral hazard. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Sunarso dalam konferensi pers dalam pemaparan kinerja keuangan triwulan 2 2023 di Jakarta. Adapun rencana kebijakan hapus buku dan tagih atau write-off kredit macet UMKM telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan PPSK. Beliau mengatakan bahwa penyusunan aturan dalam kategori ini termasuk kategori-kategori nasabah yang dibuat sebagai bentuk komitmen BRI untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya moral hazard jika kebijakan pemerintah nantinya ini sudah diberlakukan. Implementasi praktis dari aturan itu memerlukan regulasi yang lebih baik untuk menentukan kriteria nasabah yang memenuhi syarat agar mendapatkan penghapusan tagihan yang saat ini sedang dirumuskan oleh tim penyusun kebijakan pemerintah. Beliau juga mengungkapkan bahwa BRI telah memberlakukan hapus buku atau penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca on balance sheet dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, yaitu telah dalam kategori pinjaman macet serta sudah dicadangkan 100%. Menurutnya, biaya untuk mengejar nasabah yang mempunyai kredit bermasalah seringkali lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang ditagih atau yang diutangkan sebenarnya. Tapi bagi BRI, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena adanya aturan hapus tagih ataupun tidak adanya aturan hapus tagih, kalau sudah tidak bisa dibayar, ya kita tidak tagih lagi. Mending kita cari nasabah yang baru.
Pendekatan itu diambil untuk melayani kepentingan publik, terutama bagi mereka yang pernah menghadapi gagal bayar pinjaman karena terkena bencana seperti pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, dengan memberikan mereka kelonggaran dalam hal tagihan dan juga kewajiban bayar kredit. Maka ketentuan hapus tagih ini nantinya akan memberikan kesempatan kepada para nasabah yang mungkin tagihan mereka sudah macet. Mungkin hal itu terjadi karena adanya bencana atau gangguan ekonomi atau kondisi keuangan yang sedang tidak stabil dan sebagainya macamnya. Dengan adanya hapus tagih dan hapus buku ini, nantinya nama nasabah-nasabah tersebut bisa dipulihkan untuk bisa diputihkan agar bisa dapat kesempatan kredit baru lagi. Supaya dengan dana yang mereka dapat dari bank, mereka bisa memulai lagi untuk menjalankan usaha atau untuk memajukan usaha mereka sehingga mendorong kemajuan ekonomi secara global di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. BRI telah mencatat bahwa total kredit yang dikeluarkan oleh BRI untuk UMKM ada sekitar 1,2 triliun dengan penopang utama di segmen mikro. Dari kredit segmen mikro tumbuh 11,41% menjadi 577,94 triliun. Adapun rencana kebijakan hapus buku dan tagih UMKM sudah lama dicanangkan Kementerian Keuangan RI yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelesaikan membuat aturan terkait hal ini. Adapun aturan yang akan dibuat adalah merupakan salah satu mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan di bagian sektor keuangan. Maka dengan demikian, BRI menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai rencana penerbitan kebijakan hapus tagih kredit UMKM. Dan kebijakan tersebut tidak akan berdampak bagi perseroan. Itulah materi pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan saya ucapkan salam sahabat.